semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengklik video ini ya. Apa kabarnya nih teman-teman? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan baik ya. Amin ya robbal alamin. Kembali lagi dengan aku Putri, seorang ibu rumah tangga yang tinggal bersama suami dan 2 orang anak. Yang anak besar itu umur 5 tahun dan anak yang kecil umur 1 tahun. Oke, di video kali ini aku nggak melakukan budgeting mingguan ya teman-teman, tapi aku mau bongkar tabungan yang ada di dompet hijau. Jadi kalau teman-teman yang sudah nonton video-video aku sebelumnya, semua pendapatan aku letakkan di dompet hijau ini setiap bulannya ya. Jadi semua pendapatan aku kumpulkan di sini. Kalau misalnya ada pengeluaran di setiap minggu, di setiap bulan, atau bahkan aku mau mengeluarkan untuk kebutuhan tahunan, aku akan langsung ambil di dompet hijau ini. Jadi kali ini karena sebentar lagi mau hari raya kurban dan adik aku juga mau nikahan. Jadi ada pengeluaran tahunan yang aku butuhkan di hari ini ya teman-teman. Sekarang tuh aku lagi buat video di hari Sabtu, hari Jumat ya. Hari Jumat di tanggal 30 ya sekarang. Hari Jumat di tanggal 30 Mei. Ya, tanggal 30 Mei ya. Jadi ada pengeluaran tahunan aku di tahun ini, yaitu ada kurban, ada nikahan adik ini aku mau kasih amplop gitu ya. Kemudian jahit baju ini tuh baju barengan dari satu keluarga gitu ya, aku, suami aku dan anak-anak aku gitu. Kemudian untuk kurban juga ini mau aku keluarkan di beberapa hari lagi. Jadi untuk pengeluaran tahunan ini kan lumayan banyak ya teman-teman, makanya aku tuh harus membongkar tabungan aku. Di bulan kemarin itu kalau nggak salah aku juga udah bongkar tabungan aku dari bulan dari bulan April ya, dari bulan Maret. Bulan April aku udah bongkar kemarin, bulan April juga. Nah sekarang di bulan Mei ini aku bongkar lagi. Oke, sekarang aku mau catat dulu berapa kebutuhan yang aku harus keluarkan untuk pengeluaran tiga kategori ini ya. Kemarin untuk kurban, aku tuh cukup terlambat gitu buat daftar kurban ya teman-teman. Jadi udah banyak yang penuh. Kemarin itu ada di masjid dekat sini tuh ada satu kelompok yang belum penuh, yaitu 3 orang, tapi nggak nambah-nambah kayaknya. Nggak tahu ya kalau bakalan nambah besok sampai mendekati hari H. Tapi di sekolah suami aku ternyata juga buka untuk kurban dan masih kekurangan 2 orang gitu ya. Akhirnya suami aku yang masuk dan katanya juga ada nambah 1 lagi dan cukup. Jadi kita untuk tahun ini kurbannya di sekolah suami aja. Oke, untuk kurban di sini untuk tahun ini lumayan naik ya teman-teman, ada 2.500.000. Sebenarnya itu ada yang masjid di kampung suami gak jauh dari rumah aku ini, itu kemarin ada yang 2 juta. Jadi harganya itu menyesuaikan sapi ya, harga sapi. Cuman ada kalau di masjid di dekat rumah aku tuh harganya merata gitu loh. Jadi gak tahu ya sapinya mau besar mau kecil, tapi dia merata harganya 2,5. Dan untuk di sekolah suami ini dia juga 2,5 ya. Jadi semoga sapinya agak besar gitu. Oke, untuk nikahan adek di sini aku kasih amplop ya teman-teman. Amplopnya nggak banyak-banyak, 500.000 aja. Kemudian untuk jahit baju ini lumayan banyak ya. Aku aja itu bajunya 2, anak-anak aku juga bajunya 2 pasang gitu ya. Tapi kalau untuk anakku tuh yang 1 pasang itu dibayarkan sama omanya, cuman yang 1 pasang lagi sama yang suami itu bayar sendiri. Jadi lumayan, harga jahit bajunya itu ada 2 juta. Maka kebutuhan pengeluaran di
Untuk 3 kategori ini berarti ada 5 juta ya teman-teman, ada 2,5 tambah 500 tambah 2 juta, berarti totalnya ada 5 juta. Oke, untuk tabungan kemarin kemarin ya hari Kamis aku udah melakukan budgeting, dan total uang cash atau tabungan yang ada di dompet hijau ini totalnya ada 6.055.000. Jadi ini nggak aku hitung lagi ya teman-teman, aku keluarkan semua uangnya dan aku kurangkan 5 juta langsung gitu ya, aku nggak hitung lagi. Oke, sekarang aku mau ambil dulu semua uangnya, aku bongkar lagi. Memang dari Januari kemarin aku tuh memang melakukan budgeting kayak gini karena aku tuh nggak tahu ya kemarin tuh berapa kebutuhan tahunan yang harus aku keluarkan. Contohnya kemarin lebaran gitu, lebaran tuh kayak nggak sesuai gitu sama prediksi aku, 4 juta ternyata lebih gitu ya. Kemudian juga untuk jahit baju itu juga aku nggak tahu berapa totalnya. Kemudian untuk kurban tahun ini juga nggak tahu karena setiap tahun itu berbeda-beda harganya ya. Kemudian juga untuk kemarin juga ada apalagi ya pengeluaran tahunannya, ada sekolah anak ini aku kemarin waktu bulan Januari ya teman-teman, aku juga nggak tahu berapa pengeluaran sekolah anak yang harus aku keluarkan. Makanya aku tuh buat mengatur keuangan aku tuh seperti ini. Jadi semua tabungan atau semua pendapatan aku jadiin satu aja, dan setiap minggunya akan aku keluarkan untuk kebutuhan rumah tangga atau kebutuhan mingguan gitu ya. Dan saatnya tiba untuk pengeluaran tahunan, ya aku bongkar dan aku keluarkan aja. Jadi nggak aku pisah-pisah, misalnya untuk budget lebaran berapa, kemudian untuk budget kurban berapa, untuk sekolah anak berapa gitu, karena aku nggak tahu kebutuhannya berapa. Ya udah aku gabung aja biar simple gitu ya. Oke, ini aku susun dulu sesuai nominal. Ini tuh pendapatan karena terakhir aku budgeting kemarin, terakhir aku bongkar tabungan ini itu di bulan kemarin teman-teman. Jadi baru 1 bulan, di bulan April ya, baru 1 bulan aku bongkar dan alhamdulillah udah terkumpul segini ya. Jadi mungkin di sekitar bulan Juli atau bulan depan ya, mungkin tergantung mood aja ya teman-teman, aku akan ganti metode cara aku mengatur keuangan lagi. Sebenarnya kalau kayak gini nih cocoknya kalau kita udah terbiasa gitu ya, enggak tergoda gitu mengambil uang tabungan. Kalau kayak gini kan kita merasa wah duitnya masih banyak, ini masih banyak gitu ya kalau kayak gini. Jadi kalau misalnya ada hal yang pengen kita beli, kita langsung ambil aja gitu, karena kan kita merasa duitnya banyak gitu ya. Tapi kalau misalnya kita pisah-pisahkan seperti untuk dana lebaran, dana kurban, dana sekolah anak, atau dana darurat gitu ya, itu kan terpisah-pisah uangnya. Jadi kalau kita mau ambil uangnya gitu, kita merasa berat gitu ya. Dan kekurangannya juga kayak gini, merasa berat untuk mengeluarkan uangnya karena langsung habis-habisan gitu ya teman-teman. Contohnya kayak gini kan, aku mau bongkar untuk pengeluaran tahunan, kemudian aku kurangkan untuk biaya kurban dan untuk nikahan adik juga. Jadi kan langsung keluar langsung banyak gitu ya, karena awalnya uangnya banyak terus tiba-tiba habis. Jadi sangat terasa gitu kalau saat kita mengeluarkan uangnya. Jadi kalau misalnya kayak gitu, lebih bagusnya kita memang harus memisah-misahkan keuangan kita sesuai kategori kebutuhan gitu ya, biar nggak terasa berat saat kita mengeluarkan uang, dan saat uangnya terkumpul pun kita nggak merasa duit itu banyak gitu ya. Oke, langsung aja di sini nggak aku hitung lagi ya teman-teman, karena kemarin tuh udah aku hitung di tanggal 29, sekarang tanggal 30, di 6.055.000.
karena kebutuhan tahunannya ada 5 juta, jadi aku langsung ambil aja ya. Oke, ini aku hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ini ada 2.500.000. Aku ambil lagi 2.500.000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Oke, ini 2.500.000 dan yang ini juga 2.500.000. Jadi aku pisah seperti ini aja untuk nikahan, digabung sama jahit baju, dan untuk kurban itu tersendiri. Oke, ini kan totalnya 6 juta ya teman-teman, 6.055.000. Berarti kalau dikurang 5 juta, berarti ada 1.055.000. Nah, aku hitung aja ini sisanya apakah pas 1.055.000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 900, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Ini ada 1 juta ya. Ini 1 juta, berarti harusnya ini ada 55.000. 10, 20, 30, ini 35, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini 20, berarti totalnya ini 55. Oke, pas ya teman-teman, ada 1.055.000. Oke, sekarang mau aku taruh lagi di sini. Jadi untuk sekarang masih aku gunakan metode ini ya untuk menyimpan uang. Ini jumlah totalnya, kelebihannya aku taruh di sini. Kalau kan sebentar lagi ada tanggal 1 ya, atau mungkin tanggal 2 suami aku gajian, karena tanggal 1 tuh di hari Minggu. Jadi nanti akan aku masukkan lagi di sini untuk semua pendapatan aku jadikan satu. Semoga cukup ya untuk sampai bulan Juni ini. Itu ada tinggal gaji suami aku dan gaji aku. Kalau gaji aku tuh sekitar pertengahan bulan ya biasanya. Kalau ini berarti ya semoga cukup untuk bulan Juni. Oke, kemudian ini untuk pengeluaran tahunan akan aku taruh di sini aja. Nanti aku kasih ke suami untuk pengeluaran ini. Berarti untuk budgeting selanjutnya di hari Minggu ya teman-teman, hari Minggu besok ini udah pasti berkurang ya uang cashnya. Sekarang mau aku salin dulu atau mau aku catat? Berarti untuk pengeluaran tahunan sampai bulan Juni ini akhirnya udah selesai ya. Dari kemarin pajak motor, ada lebaran, sekolah anak, ada buat kanopi, kemudian untuk kurban, nikahan adik, dan jahit baju. Alhamdulillah udah selesai. Untuk sampai bulan Desember itu aku nggak tahu ya pengeluaran apa lagi. Nanti aku bahas lagi sama suami dan baru aku lihat metode apa yang bagus untuk pengaturan keuangan aku di bulan selanjutnya. Gitu ya teman-teman. Ada kemungkinan untuk berubah, tapi ada kemungkinan juga enggak. Jadi lihat dulu, tergantung kebutuhan aja. Oke, untuk video kali ini udah selesai. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton sampai akhir ya. Semoga bermanfaat dan menghibur.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.